Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini saya ambil dalam Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah menonton sebuah sirkus ya. Jika kita pernah menonton sebuah sirkus, pasti kita melihat ada atraksi gajah di sirkus itu. Kita akan kita menemukan seekor gajah yang besar, dan dia itu selalu menurut melakukan apa yang diinginkan dari sang tuannya atau sang pawangnya. Ya, hal itu dapat dilakukan karena sejak kecil gajah itu sudah dilumpuhkan pikirannya oleh sang pawang. Gajah itu dibelenggu oleh rantai sejak masih kecil, sehingga dia tidak dapat melepaskan dirinya. Setelah gajahnya bertumbuh besar, maka dia cukup diikat dengan menggunakan tali yang kecil saja, karena belenggu sesungguhnya itu ada di dalam pikiran sang gajah tersebut. Ya, hal itu juga bisa terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Ada orang juga yang dibelenggu oleh kenangan pahit di masa lalunya atau trauma yang pernah dialaminya. Orang yang masih terikat dengan masa lalunya akan sulit untuk mengalami kemajuan. Inilah yang disebut dengan ketidakberdayaan. Banyak orang percaya yang sulit mengalami kemajuan dalam iman karena terbelenggu oleh trauma atau kenangan masa lalunya. Mungkin karena pernah diperlakukan dengan yang tidak baik, diperlakukan dengan buruk waktu kecil, di masa kecil. Mungkin ada kegagalan dalam bisnis atau pekerjaan, mengalami pelecehan atau dosa-dosa masa lalu yang masih menyisakan rasa bersalah dalam diri kita. Ya, segala trauma di masa lalu itu adalah kepercayaan palsu yang ditanamkan iblis ke dalam pikiran kita. Alkitab mencatat ada banyak orang yang mengalami peristiwa pahit di masa lalunya, namun ketika menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mereka mengalami suatu pemulihan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki masa lalu yang kelam. Dia adalah otak di balik penganiayaan banyak orang percaya pada zaman itu. Secara psikologis, jiwanya pasti penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Namun kasih karunia Tuhan terus meneguhkannya. Dikatakan Paulus pun melupakan apa yang ada di belakangnya. Dengan kata lain, dia tidak terpaku dengan dosa masa lalunya, sehingga dia sulit mengalami pertumbuhan iman. Sebaliknya, ia mengarahkan dirinya ke masa depan dengan berpedoman pada firman Tuhan. Mari, bangkitlah dari rasa bersalah, ketakutan, dan kekecewaan. Mari kita sama-sama pegang janji Tuhan. Ada masa depan yang indah bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.